Novel Azab dan Sengsara, sebuah kisah kehidupan seorang anak gadis. Pengarang Mirari Siregar, Balai Pustaka. Aminuddin adalah anak Baginda di atas, seorang kepala kampung yang terkenal kedermawanan dan kekayaannya. Masyarakat di sekitar Sipirok amat segan dan hormat pada keluarga itu. Adapun Maryamin yang masih punya ikatan dengan keluarga itu, kini tergolong anak miskin. Ayah Maryamin, Sultan Baringin almarhum, sebenarnya termasuk keluarga bangsawan kaya. Namun, karena semasa hidupnya terlalu boros dan serakah, ia akhirnya jatuh miskin dan meninggal dalam keadaan demikian. Bagi Aminuddin, kemiskinan keluarga itu tidaklah menghalanginya untuk tetap bersahabat dengan Maryamin. Keduanya memang sudah berteman akrab sejak kecil dan terus meningkat hingga dewasa. Tanpa terasa, benih cinta kedua remaja itu pun tumbuh subur. Belakangan, mereka sepakat untuk hidup bersama membina rumah tangga. Aminuddin pun berjanji hendak mempersunting gadis itu jika kelak ia sudah bekerja. Janji pemuda itu akan segera dilaksanakan jika ia sudah mendapatkan pekerjaan di Medan. Aminuddin segera mengirim surat kepada kekasihnya bahwa ia akan segera membawa Maryamin ke Medan. Berita itu tentu saja amat menggembirakan hati Maryamin dan ibunya, yang memang selalu berharap agar kehidupannya segera berubah. Setidak-tidaknya, ia dapat melihat putrinya hidup bahagia. Niat Aminuddin itu disampaikan pula kepada kedua orang tuanya. Ibu Aminuddin sama sekali tidak keberatan. Bagaimanapun, almarhum ayah Maryamin masih kakak kandungnya sendiri. Maka, jika putranya kelak jadi kawin dengan Maryamin, perkawinan itu dapatlah dianggap sebagai salah satu usaha menolong keluarga miskin itu. Namun, lain halnya pertimbangan Baginda di atas, ayah Aminuddin. Sebagai kepala kampung yang kaya dan disegani, ia ingin anaknya beristrikan orang yang sederajat. Menurutnya, putranya lebih pantas kawin dengan wanita dari keluarga kaya dan terhormat. Oleh karena itu, jika Aminuddin kawin dengan Maryamin, perkawinan itu sama halnya dengan merendahkan derajat dan martabat dirinya. Itulah sebabnya Baginda di atas bermaksud mengagalkan niat putranya. Untuk tidak menyakiti hati istrinya, Baginda di atas mengajaknya pergi ke seorang dukun untuk melihat bagaimana nasib anaknya jika kawin dengan Maryamin. Sebenarnya, itu hanya tipu daya Baginda di atas. Oleh karena sebelumnya, dukun itu sudah mendapat pesan tertentu, yaitu memberi ramalan yang tidak menguntungkan rencana dan harapan Aminuddin. Mendengar perkataan si dukun bahwa Aminuddin akan mengalami nasib buruk jika kawin dengan Maryamin, ibu Aminuddin tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima apa yang menurut suaminya baik
bagi kehidupan anaknya. Kedua orang tua Aminuddin akhirnya meminang seorang gadis keluarga kaya yang menurut baginda di atas sederajat dengan kebangsawanan dan kekayaannya. Aminuddin yang berada di Medan sama sekali tidak tahu mengenai apa yang telah dilakukan orang tuanya. Dengan penuh harap, ia tetap menanti kedatangan ayahnya yang akan membawa Maryamin. Selepas peminangan itu, ayah Aminuddin mengirim telegram kepada anaknya bahwa calon istrinya akan segera dibawa ke Medan. Ia juga meminta agar Aminuddin menjemputnya di stasiun. Betapa sukacita Aminuddin setelah membaca telegram ayahnya. Ia pun segera menyiapkan segala sesuatunya. Ia membayangkan pula kerinduannya kepada Maryamin akan segera terobati. Namun, apa yang terjadi kemudian hanyalah kekecewaan. Ternyata, ayahnya bukan membawa pujaan hatinya, melainkan seorang gadis yang bermarga Siregar. Sungguh pun begitu, sebagai seorang anak, ia harus patuh pada orang tua dan adat negerinya. Aminuddin tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima gadis yang dibawa ayahnya. Perkawinan pun berlangsung dengan keterpaksaan yang mendalam pada diri Aminuddin. Berat hati pula ia mengabarkannya pada Maryamin. Bagi Maryamin, berita itu tentu saja sangat memukul jiwanya. Harapannya musnah sudah. Ia pingsan dan jatuh sakit sampai beberapa lama. Tak terlukiskan kekecewaan hati gadis itu. Setahun setelah peristiwa itu, atas kehendak ibunya, Maryamin terpaksa menerima lamaran Kasibun, seorang lelaki yang sebenarnya tidak diketahui asal-usulnya. Ibunya hanya tahu bahwa Kasibun seorang kerani yang bekerja di Medan. Menurut pengakuan lelaki itu, ia belum beristri. Dengan harapan dapat mengurangi penderitaan ibu anak itu, Ibu Maryamin terpaksa menjodohkan anaknya dengan Kasibun. Belakangan diketahui bahwa lelaki itu baru saja menceraikan istrinya, hanya karena akan mengawini Maryamin. Kasibun kemudian membawa Maryamin ke Medan. Namun rupanya penderitaan wanita itu belum juga berakhir. Suaminya ternyata mengidap penyakit berbahaya yang dapat menular bila keduanya melakukan hubungan suami istri. Inilah sebabnya Maryamin selalu menghindar jika suaminya ingin berhubungan intim dengannya. Akibatnya, pertengkaran demi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga itu tidak dapat dihindarkan. Hal yang dirasakan Maryamin bukan kebahagiaan, melainkan penderitaan berkepanjangan. Tak segan-segan, Kasibun menyiksanya dengan kejam. Dalam suasana hidup rumah tangga yang demikian itu, secara kebetulan Aminuddin datang bertandang. Sebagaimana lazimnya kedatangan tamu, Maryamin menerimanya dengan senang hati, tanpa prasangka apapun. Namun, bagi Kasibun, kedatangan Aminuddin itu makin mengobarkan rasa cemburu dan amarahnya. Tanpa belas kasihan,
ia menyiksa istrinya sejadi-jadinya. Tak kuasa menerima perlakuan kejam Kasibun, Maryamin akhirnya mengadu dan melaporkan tindakan suaminya itu kepada polisi. Polisi kemudian memutuskan bahwa Kasibun harus membayar denda dan sekaligus memutuskan tali perkawinan dengan Maryamin. Janda Maryamin akhirnya terpaksa kembali ke Sipirok, kampung halamannya. Tak lama kemudian, penderitaan yang silih berganti menimpa wanita itu. Sempurna sudah dengan kematiannya. Asap dan sengsara dunia ini telah tinggal di atas bumi, berkubur dengan jasad yang kasar itu.